Lagi anu ini Pak Karman, Bu Kamel. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Titin Ruliana SEMMAK selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, atau yang pada saat ini diwakilkan oleh Bapak Haji Sunarto SEMSI. Yang terhormat Lurah Kelurahan Batu Bantuan Bapak Suyanto SSOS. Yang terhormat pemateri pada hari ini Kak Tias Riris Nurdiansyah. Yang terhormat Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Saudara Anggi Dwi Putra. Yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Saudara Husain Firdaus. Dan yang kami banggakan seluruh tamu undangan dan panitia pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Sebelumnya, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Yuliani dan rekan saya Muhammad Anugrah dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dalam kegiatan pada hari ini, panitia pelaksanaan mengusung tema melalui pengabdian kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19, kita tingkatkan edukasi pengembangan UMKM dan pengetahuan umum kepada anak-anak desa setempat. hadirin yang berbahagia, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan-sambutan. 6. Pemberian materi tentang pengembangan UMKM oleh Kak Tias Riris Nurdiansyah. 7. Penutup. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Noval Ferdiansyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya menyesuaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini di Gedung Serbaguna ini kami hendak menyelenggarakan acara pada pengabdian kepada masyarakat dengan mohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan. Engkau yang Maha mengampunkan segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami. Tepatkanlah kami dan mereka semua ini di dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Allah yang Mujid, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudara Bella Atiela Fitriana. Para hadirin, masyarakat yang pada saat ini diwakilkan oleh Bapak Haji Sumanto, SE, MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkah rahmat, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua yang hadir di sini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nantinya akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak Lurah Desa Bantuas, Kelurahan Bantuas. Yang kami hormati Ketua UMKM Kelurahan Bantuas beserta timnya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Mohon izin tadi ada yang pamit duluan karena ada acara. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu pengurus UMKM, dan Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Dan yang saya cintai, yang kami sayangi, anak-anak kami, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Berbahagia sekali pada pagi hari ini Allah mengizinkan kita untuk bertemu, bersilaturahim yang nantinya akan diisi oleh Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dalam acara UMKM, ya, pengembangan UMKM, usaha kecil, mikro dan menengah. Mudah-mudahan acara ini nanti bermanfaat buat warga di Kelurahan Bantuas ini, dan mudah-mudahan anak-anak kami juga dapat manfaat dari apa yang telah nanti disampaikan dan menambah keilmuannya kembali. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kami dari Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 memiliki 3 tugas, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama, tugas pertama adalah kami wajib memberikan pengajaran. Yang kedua, kami melakukan penelitian. Dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami, khususnya dari Fakultas Ekonomi Untak Samarinda, ingin melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu melakukan pengabdian masyarakat dengan berbagi pengetahuan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, mohon maaf pada hari ini Ibu dekan Fakultas Ekonomi tidak bisa hadir, berhalangan hadir karena ada sesuatu dan lain hal, dan mewakilkan kepada saya untuk membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kami buka. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenannya dari Bapak Lurah untuk mengizinkan anak didik kami belajar
bertemu dengan masyarakat, langsung berinteraksi, dan kami juga mohon maaf apabila ada perkataan, sikap, perilaku yang kurang berkenan terhadap anak didik kami nantinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan kedua oleh Lurah Bantuas oleh Bapak Suyanto Esos. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya taati para ulama, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Aktian, Bapak dosen dari Universitas 17 Agustus Samarinda beserta rombongan yang saya hormati, Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada saat ini yang saya hormati, ibu-ibu, tua pengurus yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Bantuan yang saya baik, yang saya hormati, dan adik-adikku para mahasiswa yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ruangan ini yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, dikauli alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat wa salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau selalu kita memberikan syafaatnya di hari kiamat. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pertama kali yang saya ucapkan adalah yang pertama bahwa pilkada kemarin Kelurahan Bantuas aman, alhamdulillah sudah dihitung. Alhamdulillah, apapun siapapun yang menang itu adalah wajar, ya, karena mereka ikut itu harus menang, ya. Jadi kita ada yang menang, ada yang kalah, itu wajar. Kita tetap jadi warga negara yang baik. Yang kedua kalinya COVID-19 ini di Kecamatan Palawan ini pada saat ini, pada hari ini warnanya kuning, Pak. Jadi banyaknya itu 23. Dan alhamdulillah Kelurahan Bantuas itu 0 kosong. Ya. Jadi tepuk tangan untuk Kelurahan Bantuas. Ini perlu bapak-bapak ketahui, bapak dan ibu ketahui bahwa setiap pertemuan kita selalu memakai masker, bapak ya. Ini jangan, walaupun tempat kita kosong COVID-nya, tapi tetap kita memakai masker. Ini menandakan bahwa COVID ini belum bisa disembuhkan, ya. Sebelum ada vaksinnya. Nanti kalau bapak sembuh semua sudah divaksin, itu silahkan nggak pakai masker. Saya juga repot sekarang pakai masker, ya. Memang repot pakai masker itu, memang repot bapak itu. Jadi mohon sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada keluar rumah
keluar rumah lah pokoknya itu selalu memakai masker. Yang selanjutnya bahwa saya terima kasih juga kepada masyarakat Banyumas bahwa selama ini apabila ada depan rumah yang kotor itu juga digotong royong. Paling tidak yang dalam rumah itulah membersihkan depannya. Selanjutnya perlu ketahui bahwa dari itu saya tadinya pengusaha utang itu Pak. Saya lurah air utang. Jadi tahun 2019 saya dipindah ke kelurahan Banyumas ya. Jadi tadinya dia utang itu wilayah pesantren. Kalau tidak salah ya. Jadi ada dosen itu juga Pak Abdul Rahmi kan saat itu. Iya, Pak Abdul Rahmi ya. Sama ada staf di sini juga Pak Ahmad ya. Itu juga PT di sana Pak ya. Jadi saya dengan untak itu sudah keluarga sendiri. Bahkan istri saya ini keluaran untak ini Pak ya. Jadi istri saya ini dari Fakultas Administrasi dan Sosial, bukan ekonomi ya, sosial. Tapi saya anggap untak ini sudah keluarga sendiri. Makanya saya sore-sore datang dari kelurahan sini Pak. Jadi ada teman-teman mahasiswa dari untak ini datang ke rumah saya. Bilang, ada KKN kah ini? Biasanya itu KKN. Ternyata pada malam tadi dengan hari ini teman-teman yang dari Untak itu datang di Kelurahan Banyumas dengan membawa misi. Ya. Misinya yang pertama supaya COVID itu hilang di Banyumas. Ya. Bukannya habis tapi hilang di Banyumas ya. Sekarang ini sudah ada, tapi lebih lagi. Yang kedua bahwa ada misinya yaitu ini pengabdian masyarakat ya, kepada nasabah ya, pengembangan UMKM. Ini karena apa? Jadi nanti setelah bapak-bapak yang dari dosen ini ya, kami harapkan kalau masih masuk Samarinda itu bukan desa, ya, semua kelurahan. Jadi kota Samarinda itu ada 59 kelurahan, termasuk Banyumas ini berbatasan dengan Kutai Kartanegara. Ya, ini termasuk kelurahan ya. Jadi kita bisa berpindah kemana-mana Pak. Sebelum pensiun, ya. Kalau pensiun di rumah aja. Ya. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari Untak ini yang telah kita dilihat pinggiran, ya. Tidak perlu ini masyarakatnya perlu kasih informasi yang lebih lanjut sehingga bisa memotivasi ekonomi yang lebih jelas. Ya, yang lebih nampak lagi. Sekarang sudah nampak, tapi lebih nampak lagi. Perlu diketahui bahwa karyawan-karyawan perusahaan banyak yang di PHK pada saat ini. Sehingga kita kalau tidak mandiri, ya tidak usaha sendiri, itu siapa lagi? Ya. Jangan mengandalkan perusahaan ada masa berlakunya. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada yang ketinggalan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan ketiga oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Saudara Husain Firdaus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, atau yang mewakili pada hari ini Bapak Haji Sunarto SEMSI. Yang terhormat Bapak Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Yang terhormat pemateri pada hari ini abang kami, yaitu Bang Rilis. Yang terhormat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama pada hari ini yang menghadiri, mungkin sangat partisipan karena melihat kondisi audiens cukup lumayan banyak. Yang terhormat juga Ketua UMKM RT 1. Yang terhormat Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Yang terhormat kawan seperjuangan saya, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Anggi Dwi Putra beserta jajarannya. Yang terhormat pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi periode 2019-2020. Yang terhormat beserta panitia pelaksana pada hari ini, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat. Yang terhormat kawan-kawan undangan yang saya sebutkan satu persatu. Oh ya, saya lupa. Yang terhormat juga Bapak Ibu dosen, orang tua kami yang ada di kampus. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu wa sallallahu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa abduhu wa rasuluh. Bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas karunia kita dapat nikmatnya iman, nikmatnya ilmu. Semoga kita tetap istiqomah di jalannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Lurah yang telah menyambut kami, yang telah menghormati kami atas kedatangan kami di Kelurahan Bentuas ini. Tadi telah disampaikan bahwa kita pernah mengunjungi Bapak Lurah, dan alhamdulillah sambutannya beliau sangat santun dan enak kepada kami dan sangat terbuka, alhamdulillah. Dan yang saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sunarto yang mewakili telah menghadiri beserta keluarganya, yang tadi saya sebutkan satu persatu. Yang saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus Senat Mahasiswa, karena ini mungkin program kerja dari kami yang terakhir, karena di masa kepengurusan kami yang terakhir melakukan pengabdian masyarakat. Kenapa? Jadi kita melakukan merajut tema yaitu pada masyarakat di masa pandemi COVID-19, meningkatkan edukasi pengembangan dan pengetahuan umum kepada anak-anak. Jadi jadi kami melakukan kegiatan ini 2 hari, yaitu hari pertama kami melakukan pembelajaran kepada anak-anak daerah setempat, yaitu ada TK dan SD. Jadi kami sempat melakukan pengabdian, yaitu belajar bersama adik-adik setempat yang ada di sini. Yang kedua, ini kami adalah penyebaran COVID-19. Kita ketahui bahwa di sini Kelurahan Bentuas masih 0 kasus. Kenapa kita harus adanya penyebaran COVID lagi? Supaya kita mencegah masuknya COVID lagi. Karena kita ketahui, saya di sini melihat warga-warga sekitar mungkin sangat minim mengenai edukasi COVID-19. Kedatangan kami yaitu untuk memberikan pengetahuan melalui COVID itu. Jadi setelah itu yang kedua, pengembangan UMKM. Yang perlu diketahui, Bentuas ini, Kelurahan Bentuas ini adalah salah satu kekayaan alam yang sangat istimewa karena perusahaan-perusahaan besar ada di sini. Kenapa kita melakukan pengembangan UMKM? Karena yang pertama, misi kami mengenai ekonomi mandiri. Kami tidak mau masyarakat di sini nantinya mengandalkan sumber daya alam yang sangat luas, yang sangat banyak ini dijadikan acuan mencari perekonomian. Tapi ketika ekonomi mandiri ini dijadikan salah satu untuk mendorong perekonomian, insya Allah sampai mati pun masih kuat untuk mencari perekonomiannya. Yang ketiga, mengenai perpustakaan desa. Nah, jadi kami sudah membuat plat buku, yaitu ada tempatnya juga, diberikan tempat kepada Ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yaitu di samping kanan kami, yaitu di samping pojok kami, dan buku-buku dari sumbangan kawan-kawan dari mahasiswa. Setelah itu kami mempunyai juga sumbangan atau pemberian dari Fakultas Ekonomi, yaitu 2 unit wastafel atau tempat pencucian tangan yang insya Allah nanti kami akan tempatkan di sini, yaitu salah satu misi untuk penularan dari COVID-19. Semoga ini bermanfaat untuk warga Kelurahan Bentuas.
Mungkin tak banyak yang saya sampaikan, itu saja karena mungkin ada pembagian juga pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya dari tentang UMKM oleh dosen Akademi Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1942. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama belajar aja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang lebih pintar ya. Mungkin saya juga masih banyak harus belajar. Pak Herman, ini ada dosen kami juga di Fakultas Ekonomi juga, Rahman ya, Pak Sekirman ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, Pak Lurah ya. Saya ingin menyampaikan prolog aja sebenarnya dari narasumbernya yang akan menyampaikan teknis ya dan beriris ya. UMKM itu apa? Ya, UMKM itu istilah ya atau singkatan ya, usaha kecil, mikro, menengah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ya praktek-praktek UMKM itu ya sebenarnya ya pada rumah tangga. Ya. Di sini ada ibu ya, sekretarisnya beliau, ketuanya tidak hadir ya. Ya. Tentunya di setiap kelurahan atau setiap RT itu juga ada persatuan atau perkumpulan dari ibu-ibu, bukan perkumpulan mama ya, nama aja lah ya, mama ibu-ibu ya. Biasa kalau kumpul-kumpul itu ada sesuatu yang disaringkan ya, bukan gosip ya waktu ya. Ya tentunya mudah-mudahan hal yang bermanfaat ya. Kalau kita lihat perkembangan UMKM saat ini di Indonesia itu sangat pesat sekali ya, terutama sejak adanya informasi teknologi atau IT melalui medsos yang sangat luar biasa. Sudah hemat suara ya. Ya, lumayan. Jadi UMKM sejak adanya media sosial yang begitu masif, begitu luar biasa perkembangannya. Jadi ini sangat berpotensi untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Saat ini untuk usaha-usaha kecil itu yang paling pertama dibutuhkan adalah modal. Betul ya? Modal. Ya, setelah modal apa? Tentunya harus mencari satu tempat yang strategi. Ya, satu tempat yang posisinya itu mudah dijangkau oleh konsumen atau pembelinya. Ya, karena Bapak Ibu mungkin jadi produsen, ya produsen itu yang menghasilkan barang, ya konsumen itu yang membeli barang, ya atau pembelinya. Nah, saat ini jarak itu sudah begitu dekat antara produsen dan konsumen. Ya. Dulu mungkin kita perlu ya mendatangi satu tempat yang disebut pasar. Ya.
Pasar itu di mana tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Ya. Harus mencari satu tempat, pergi ke pasar dulu untuk bertemu dengan pembelinya. Ya. Bikin wadah untuk ya, roti gonggong, apalagi lemper, lumpia, martabak, harus pergi ke pasar. Ya. Campur ya, campur ini kayak tahu campur ya. Enak ya. Ada orang Banjar, ada orang Jawa, ada orang Kota ya. Ya. Kalau ada orang Jawa kayak manggil kami orang Jawa gimana? Ya. Asli ya. Kalau sudah orang Jawa ini tenis baik jajan, sampung damel wadah yang jajan. Berarti pun betul bisa dilakukan. Ya. Anda dijual kemana aja? Nah, sudah diulang tuh Anda dijual kemana? Ya. Siapa yang hendak berkarya? Ya, kalau pada bawa ke pasar kan ada yang berkarya. Betul ulang. Nah, saat ini Bapak Ibu bikin kue sudah mulai prosesnya ya. Sudah bilang Bapak Ibu untuk bikin apa sih roti yang di sini terkenal apa sih wadah yang baru? Contohnya aja. Ya spelling tape itu lah. Tape itu kalau udah dari ketan sama ragi udah beres ya. Atau dari singkong sama ragi. Ya. Mulai dari proses metik daunnya disunting. Kemudian motong-motong daunnya dikecilkan disunting. Kemudian saat mulai memasak, kemudian dihampar itu ya. Kemudian peragiannya disunting. Proses itu disunting. Kemudian sampai tapenya jadi. Kemudian dicoba. Terus dia promosi sekali. Tapi buatan Haji Imah nyaman benar gitu kan. Habis itu di-share ke medsos ya, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter, melalui YouTube. Apalagi yang punya channel yang follow-nya banyak, ya, subscribe-nya banyak, ya. Sangat mudah untuk memberikan satu informasi. Biar ibu tinggalnya di gang, di jalan sempit, ya. Dikasih share aja, dicari orang, ya. Kalau nggak orang yang nyari, Grab yang nyari atau Gojek. Sini udah ada Gojek? Belum ya? Belum ada. Ya minimal kurir pengantaran. Ya kurir baik. Nah jadi Bapak Ibu semangatlah sekarang ya. Walaupun kita di saat pandemi COVID-19 ini harus banyak di rumah, jaga jarak, kemudian harus jaga protokol kesehatan, ya. Kata Ustaz boleh berjalan lagi, ya. Begini bagi di rumah, ya. Mulai mandai, baik riset, ya. Gampang orang nyarinya, ya. Rumah Haji Imah itu serloknya di RT 7, itu mudah. Ya. Jadi kegiatan UMKM saat ini itu sangat potensial untuk mengangkat, ya, mengangkat ekonomi masyarakat. Ya, tidak perlu lagi Bapak Ibu menyewa tempat, ya, yang begitu mahal, kontrak di pinggir kota atau dekat pasar itu mahal kontrak. Jangan-jangan besaran kontraknya daripada hasilnya. Karena saya pengalaman Bapak Ibu, ya. Saya ini praktisi dan akademisi, ya. Saya juga pernah jadi pengusaha, ya. Bagaimana pengusaha itu harus berhitung antara modal dan keuntungan. Tidak mudah, ya. Orang berjualan tidak mudah. Bayangkan kalau bikin untuk 100 biji yang laku 40, sisa 60, ya. Habis modal. Ya, besok mau bikin lagi, ya, pegang di sini capu, ya. Sudah tidak ada lagi uangnya habis. Buat modal apa lagi? Ya, yang 60 dibagi-bagi buat tetangga. Ya. Nah, saat ini media sosial sangat berpotensi untuk bisa kita kembangkan untuk hal yang positif untuk mengembangkan UMKM. Tentunya UMKM ini juga harapan kami dari akademisi, dari masyarakat.
masyarakat juga tentunya harus ada perhatian juga dari pemerintah. Ya di sini ada Pak Lurah, ya. Tentunya ada bansos, ya. Ada nggak ya? Untuk UMKM, nah, ini bisa juga memberikan stimulus, ya, stimulus atau pemicu dari berkembangnya UMKM. Ini slide-nya kok nggak malas. Oke, lanjut lagi. Saya lanjut lagi. Nah, di sini katakan produktivitas keluarga atau perorangan warga negara Indonesia itu memiliki penjualan paling banyak 100 juta. UMKM di sini kalau omsetnya paling banyak itu 100 juta, berarti kurang dari 100. Nah, yang mengajukan kredit ini selanjutnya malah gitu. Yang mengajukan kredit itu boleh yang 50 juta, 50 juta, 100 juta, di bawah 100 juta. Jadi memang usaha namanya juga kecil ya, kecil ya, mikro kecil dan menengah ya. Menengahnya itu udah sekitar 300 juta ya. Nah kalau sudah 300 juta itu kalau kita jual makanan biasanya untungnya lumayan banyak ya Bapak Ibu ya, lumayan banyak ya, karena resikonya juga besar ya. Kalau sudah bikin nggak terjual ini dua resikonya besar ya. Jual makanan ini termasuk ya mudah, tetapi jadi sulit kalau pasarnya belum benar ya. Tentunya harus ada mix ya, ada marketing mix ya. Setelah ada produk ya kita juga harus menentukan harganya seperti apa, apakah harga kita terlalu mahal, sedang atau murah ya. Harga mahal tapi kualitas tinggi nggak apa-apa, ada pasarnya ya. Ada harga sedang, kualitas sedang, ada pasarnya. Harga murah, kualitas standar juga ada pasarnya. Jadi kalau kita membuat produk, Bapak Ibu, ya, tentu kita harus tahu dulu pangsa pasarnya ini mau kemana, ya. Kalau kita mau di UMKM bikin survei kecil-kecilan lah, jalan-jalan ke pasar dulu. Sebelum bikin produk itu survei dulu. Kira-kira produk yang akan saya buat ini nanti arahnya kemana? Ya, ke menengah atas, menengah, atau menengah bawah? Ya. Saya mau katakan produknya sama, ya, harganya beda, kualitasnya juga beda, ya. Kalau kita bikin lemper tahu Bapak ya, ya, dari ketan dan abon atau dari ketan sama ayam gitu ya. Kan sederhana. Harganya itu kurang lebih 1.500 2.000. Ya. Tetapi kalau dikasih sarung, ya dikasih cantik gitu ya. Nah itu bisa harganya 5.000 per biji. Tapi kelasnya menengah atas. Ya. Menengah atas ini biasanya beli sedikit. Ya. Kalau menengah itu banyak. Menengah bawah itu banyak, tapi untungnya sedikit. Gitu ya. Jadi kita setiap membuat produk harus bisa mengetahui ya pasarnya kemana, tentukan harga yang tepat. Kemudian ada promosi juga Bapak Ibu, ya. Kalau buat produk itu ada promosinya, ya. Bukan jualan gitu biasa. Ya kalau ada promosi yang melalui media sosial, apakah beli 10 dapat 1 itu juga bagian promosi, ya. Buy 3 get 1, beli 3 dapat 1, atau beli 10 diskon, ya itu bentuk dari promosi. Ya. Kemudian tempat placementnya di mana? Ya. Nah, tadi ada produk, ada price, ada harga, ada kemudian placement tempatnya, tempat baru itu jualnya di mana? Ya. Saya katakan tadi dengan media sosial tempat bukan menjadi satu masalah. Dulu kita belum mengenal media sosial, tempat menjadi masalah. Ya. Kalau ibu jualan yang di pinggir hutan, yang beli semua, iya Pak.
Bu. Ya, tapi kalau Anda jual di pasar, walaupun di pasar itu ada 10 orang yang jual produk yang sama, kemungkinan produk Anda dibeli masih ya. Tapi kalau produknya satu-satunya, itu lebih namanya monopoli, ya, monopoli. Orang berani jualan itu, ibu bapak jualan itu, wah itu monopoli. Ibu bisa mendapatkan omset yang besar dan keuntungan yang besar. Tapi manakala ada 10 penjual produk yang sama, di situ kompetisi terjadi. Namanya pasar persaingan sempurna, ya. Ada pasar persaingan sempurna. Jadi pembeli boleh memilih mana yang mau Nah, kemudian harga tidak bisa kita tentukan. Namanya harga ditentukan oleh kedua belah pihak, konsumen dan produsen atau pembeli sama penjual, sama-sama yang menentukan. Cil akan tukar, cil wadai berapa pian akan tukar? 5 biji aja. Kalau 5 biji ada dapat bonus nih. Kalau pian akan tukar 10 biji, belum dari sebiji. Nah itu berarti oke kayak itu. Kalau tukar 20 biji lah bonus 3. Pembeli itu nggak mau kalah ya. Sak pinter-pinternya penjual memberikan harga dia lebih lagi. Ya. Makanya caranya Rasulullah susah diterapkan di Indonesia. Rasulullah itu beli 1.000 jual 1.000, terserah aja. Sampai anak memberi berapa? Ya. Sini berapa dia tentang berapa jual nih? 1.000, kawalah 600, 500 lah. Ya. Rumah dipadahi modal 1.000. Ditawar menjadi 500 ya. Nah ini sulitnya di kita ya. Mau jujur malah jadi percaya. Oke lanjut. Ada produk, ada harga, ada tempat. Nah yang ini nanti teman-teman dari adik-adik mahasiswa kami, ada ini ya tipnya ya, akan membantu packaging. Ya packaging itu kemasan ya. Rasa biasa, ya biasa, lemper sama-sama lemper lah, keripik sama-sama keripik biasa, ya. Tapi kalau dikemas dalam bentuk yang cantik, ya, di label yang, ya kalau orang lihat itu langsung kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nggak tahu iklan apa. Ya. Pertama itu lihatnya, wow. Bagus nih, ya buat oleh-oleh. Bagus nih, ya kalau beli nanti anak sini langsung, Bunda, ayah beli apa ini? Ini barang apa? Ujung-ujungnya isinya sama aja. Ya, nah itulah nanti teman-teman adik-adik kami, mahasiswa kami, ya anak-anak kami akan membantu menyampaikan bagaimana UMKM itu dengan yang keempat tadi, ya. Ada produknya ada, price-nya ada, placementnya tempatnya ada. Ya kalau bapak ibu media sosial nggak pakai Sherlock bingung yang beli, ya mau beli di mana ini? Yang keempat ada packaging, ya ada promosi juga sorry, ya ada promosi. Ya promosinya terserah bapak ibu lah, ya kalau mau beli 5 bulu 1, atau beli 10 bulu 1 itu terserah. Atau foto piang lah yang emas, yang gagah itu. Dihantar di labelnya itu, ya. Jadi orang tertarik. Wah, Pak Haji, atau waduh si Acil, bungasnya mengacil ya, mulah wadai, ya. Nggak tahu, terserah nanti tariknya. Jadi seperti itu, ya. Itu namanya marketing mix kalau di perkuliahan, ya. Mungkin itu Bapak Ibu harapan kami dengan media sosial yang begitu dahsyat gitu perkembangannya, tentunya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagi manfaat, ya, berbagi kemaslahatan, ya. Oh iya Bapak Ibu, kebetulan saya ini ngajar di ekonomi Islam, ya. Jadi ekonomi Islam tadinya ekonomi mikro makro gitu, ya. Dipercaya belajar ekonomi Islam. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Artinya kalau kita belajar ekonomi Islam itu kita dari terang, dari gelap menjadi terang gitu. Ya.
mohon maaf Bapak Ibu ya, saya menyampaikan aja selepas dari prolog saya tentang UMKM. Ya, di dalam kehidupan ini pasti kita punya masalah, Bapak Ibu. Punya masalah. Masalah apa? Biasa masalah duit. Ya. Masalah fisik, ya. Masalah harta bahasa Jawanya. Ada uang, ada duit keren, ya. Ya. Kalau tidak ada uang itu sulit, ya. Kalau ada uang, ya bukan satu-satunya solusi, ya. Tapi ada uang menjadi solusi. Jadi gini, Bapak Ibu, saya berbagi saja, berbagi sharing, terutama saya nasihatin diri saya sendiri, ya. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini ada namanya butuh dan ingin, ya. Butuh itu apa? Butuh itu ada sandang, pangan, papan, ya. Sandang, pangan, papan itu kebutuhan, ya. Kebutuhan sandang itu pakaian, pangan itu makan, papan itu rumah. Kalau sudah ada 3 ini saya rasa ya aman gitu. Ada pakaian kita pakai, ya. Kalau tidak ada yang dipakai repot juga. Ya, pasti pakai pakaian. Ini saya katakan sandang itu ya standar lah, bukan punya pakaian sekelumbar lah, ya. Nutup aurat juga. Kemudian ada pangan, ada beras, ada apa lagi, lauk pauk. Ya, itu pokok. Kemudian ada rumah atau tempat tinggal. Udah cukup, itu butuh. Ya, kemudian ada kebutuhan sekunder dan tersier. Ya, sekunder dan tersier itu kebutuhan selanjutnya dari pokok tadi. Ya, bisa kita penuhi, bisa tidak. Ya, sudah punya sepeda motor 1, anak 2. Ya, sudah ada 2, anak 3. Yang repotnya handphone 2 iPhone. Handphone 1 mau 2. Ada keluar baru lagi, tambah lagi 1. Keinginan Bapak Ibu kalau susah dituruti, tidak ada habisnya, ya. Tidak ada habisnya. Kenapa saya menyampaikan itu? Ayo kembali ya di dalam UMKM juga. Jangan sampai nanti yang kita tergiur usahanya baru maju sedikit sudah beli yang baru, ya. Keinginan yang didulukan bukan kebutuhan, ya. Kalau sudah keinginan diingin sampaikan, maka itu akan mengganggu kebutuhan, ya. Punya gaji 5 juta, pengeluaran untuk bayar kredit 1, kredit 2, kredit 3, kredit 3, 5, totalnya 4,5 juta. Habis gajian transfer sana, transfer sini, saldo tinggal 500.000. Baru tanggal 1. Terus mau ngapain? Utang lagi, ya. Saya kadang pernah bilang orang berutang itu hampir mendekati kata kurang iman. Kalau besok meninggal siapa yang bayar? Ngeri ya, Pak. Saya sering ngurusin mayat, ngeri juga. Banyak saudara-saudara kita yang sudah pulang, ya. Pasti di Bapak Ibu apabila nanti ada hutang piutang, silakan hubungi saudara. Oh iya, mohon maaf ini sama-sama ini mengurus masjid ini. Ngurusi pabrik ya Pak ya. Biasa kita sebelum menyolatkan itu, sebelum disolatkan Rasulullah sudah bilang, ya, jangan disolatkan dulu. Ya, sampaikan dulu ke keluarganya, ahli bait, ahli warisnya, siap tidak bayar hutangnya kepada sang mayit. Kalau tidak ada yang siap dan tidak ada yang sanggup, jangan sholat. Rasulullah tidak mau sholat. Ngeri juga. Ya. Yuk kembali dari kita membangun perekonomian dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Jangan turunkan hawa nafsu kita dengan memenuhi keinginan, tetapi kebutuhan saja. Ya. Ya. Oke. Sebagai penutup, ya, ayo sekali lagi kami mengajak nanti tolong bersama-sama adik-adik kami, anak-anak kami untuk bisa sharing. Ya, Bang Riris juga nanti akan menyampaikan bagaimana itu
tip-tip untuk membangkitkan perekonomian dalam keluarga, dalam masyarakat, tentunya juga di negara kita ini. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah itu dari saya, yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, buat diri saya juga. Terakhir saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragama Islam, alamat Darul Jakarta, Pulau Gading 06, RT 056, Kelurahan Lobatu, Kecamatan Sungai Gunjang, Samarinda, 75129. Beliau juga termasuk salah satu alumni tetap dari Fakultas Ekonomi. Untuk